Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaila Ramadhani dan kali ini saya ingin membahas mengenai Kerajaan Banten. Dan di sini saya nggak sendiri aja nih. Saya bersama King Aldo dan King Iqbal. Halo. Oh ya, saya Aldo dan saya Iqbal. Ya, jadi langsung aja ya. Kerajaan Banten tuh secara dasarnya tuh apa sih? Kerajaannya yang kayak gimana? Kalau secara dasar sih, Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Salah satu faktor kemajuan Kerajaan Banten adalah letaknya yang strategis. Wilayah Kerajaan Banten berada di daerah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Oh, jadi Kerajaan Banten tuh kerajaan Islam ya, Bang? Kalau pendiri Kerajaan Banten sendiri itu siapa sih? Kerajaan Banten itu sendiri didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang sering disebut Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Oh, sama Sunan Gunung Jati. Awal bisa didirikannya tuh sama Sunan Gunung Jati tuh gimana sih sejarahnya? Oh, kalau sejarah awal Kerajaan Banten bisa dijelaskan oleh King Aldo. Jadi raja pertama yang memerintah dalam Kerajaan Banten itu Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu anaknya dari Sunan Gunung Jati. Dan dia itu memerintah pada tahun 1551 sampai 1570. Nah, awalnya sendiri Banten itu merupakan kota yang menjadi wilayah kekuasaan penting Kerajaan Pajajaran. Dan cuman karena di Pulau Jawa itu udah banyak orang Islamnya, akhirnya Pajajaran itu meminta bantuan pada Portugis. Nah, belum sempat Portugis mengambil manfaat dari perjanjian dengan Pajajaran untuk mendirikan pos perdagangan, orang-orang Islam itu udah pada datang ke Banten. Nah, kemudian kedatangan orang Islam ini dipimpin oleh Sunan Gunung Jati kan. Sunan Gunung Jati ini datang ke Banten dengan atas perintah dari Sultan Nagona dari kerajaan Demak. Nah, akhirnya Banten itu dikuasai sama Sunan Gunung Jati dan mengambil alih pemerintahannya, tapi tidak menjadikan dia sebagai kerajaannya, melainkan menjadikan anaknya sebagai raja. Wow, keren juga ya ceritanya. Tapi tadi kan Iqbal bilang faktor kemajuannya itu karena Kerajaan Banten letaknya tuh strategis. Berarti Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa dong? Oh, kalau untuk puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Agung Tirtayasa kan. Nah, Sultan Agung Tirtayasa ini sendiri adalah anak dari Abu Mahal. Nah, Kerajaan Banten ini pernah mengusir pedagang-pedagang VOC pada masanya pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Emangnya apa aja sih yang dilakuin Sultan Agung Tirtayasa sampai dia bisa membawa Kerajaan Banten ke puncak kejayaannya? Boleh nih kali ini si Iqbal aja yang jawab. Oh, boleh Iqbal, silakan. Nah, Sultan Agung Tirtayasa itu melakukan beberapa hal berikut. 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Nah, yang ketiga ada memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam melalui modernisasi. Yang keempat ada membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain. Dengan masa kejayaan gitu, cara dapetinnya gimana sih? Dan kehidupan sosial ekonomi budaya Banten berarti kayak gimana ya? Cara dapetinnya tuh dengan cara meningkatkan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budayanya. Nah, nih aku jelasin kalau kehidupan perekonomiannya berpusat pada kegiatan perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Hasilnya berupa padi dan juga lada yang sangat berlimpah. Kalau kehidupan sosial masyarakat Banten semakin makmur pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Sebab beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara adalah menerapkan sistem perdagangan bebas. Kalau sistem kehidupannya, budayanya berkembang, kemajuan Islam membuat masyarakat Pajajaran mengasingkan diri ke pedalaman. Mereka kini dikenal sebagai suku Baduy. Agamanya bernama Sunda Kawitan.
Oh gitu, cara Sunan Gunung Jati mendapatkan kejayaannya. Nah kan udah di masa kejayaannya nih, pada abad 1651. Tahu saya Banten mengalami kemunduran juga dong. Nah itu tuh gimana sih ceritanya bisa sampai mundur kerajaannya? Nah, gimana nih Dok? Ceritain deh. Oh, oke. Jadi kegigihan dari Sultan Agung Tirtayasa itu mendorong Belanda untuk menerapkan eh, politik adu domba, atau kalau dalam bahasa Belanda politik divide et impera. Nah, jadi ditujukan ke siapa sih politik ini? Nah, itu ditujukan pada Sultan Agung Tirtayasa dan juga anaknya yaitu Sultan Haji. Nah, akhirnya strategi ini berhasil dengan dia mempengaruhi si Sultan Haji ini untuk apa namanya melawan si Sultan Agung Tirtayasa ini. Nah, sejak saat itu Kesultanan Banten itu tidak memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat itu semakin berat. Nah, dengan kondisi seperti itu sangat wajar apabila masa pemerintahnya si Sultan Haji ini dipenuhi banyak kerusuhan. Oh jadi begitu ya cerita kerajaan Banten. Menarik. Jadi amanat yang bisa kita dapat dari sifat Kesultanan Agung Tirtayasa itu, dia tuh seorang pemimpin yang amanah dan memiliki visi ke depannya membangun kerajaan. Oke deh, kalau kayak gitu makasih banyak ya udah mau bagi ilmunya. Makasih kalian sudah mau menonton. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.